Ada kalanya Tuhan berbicara paling keras justru di tempat yang paling sunyi. Bukan di tengah keramaian kota, bukan di aula-aula besar yang dipenuhi orang, bukan di antara sorak-sorai perayaan atau gemuruh ibadah yang meriah, melainkan di tempat di mana seorang manusia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada kebebasan, tidak ada teman, tidak ada penghiburan yang bisa ia raih dengan tangannya sendiri. Di tempat itulah, dalam kekosongan yang paling total, langit memilih untuk terbuka. Dan tempat itu bernama Patmos. Patmos bukan pulau yang indah dalam cara yang membuat orang ingin tinggal di sana. Ia adalah sepotong batu karang di tengah Laut Egea, pulau kecil, keras, tandus, dikelilingi ombak yang tidak pernah berhenti memukul tebing-tebing cadas di pesisirnya. Angin laut berhembus dingin di malam hari. Siang harinya terik membakar batu-batu yang tidak ditumbuhi banyak tanaman. Tidak ada hiruk-pikuk perdagangan seperti di Efesus. Tidak ada kemegahan arsitektur seperti di Roma. Hanya batu, laut, langit, dan kesepian yang terasa seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Kesinilah kekaisaran Romawi membuang orang-orang yang mereka anggap berbahaya. Bukan berbahaya karena membawa pedang atau memimpin pemberontakan, tetapi berbahaya karena membawa sesuatu yang jauh lebih mengancam bagi kekuasaan, kebenaran. Di antara para buangan itu, ada seorang pria tua. Rambutnya sudah putih, kulitnya sudah keriput oleh usia dan perjalanan panjang. Tangannya, tangan yang dulu pernah bersandar di dada Yesus pada malam perjamuan terakhir. Tangan yang pernah menangkap ikan di Danau Galilea bersama saudaranya Yakobus. Kini tangan itu gemetar bukan karena takut, tetapi karena usia yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Namanya Yohanes, rasul terakhir yang masih hidup. Saksi mata terakhir dari zaman Yesus yang masih berdiri di atas bumi. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, ada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Wahyu 1 ayat 9. Yohanes tidak diasingkan ke Patmos karena ia melakukan kejahatan. Ia diasingkan karena ia menolak berhenti berbicara tentang Yesus. Di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus, penguasa Roma yang mewajibkan seluruh rakyat kekaisaran menyembahnya sebagai Tuhan, orang-orang Kristen menghadapi pilihan yang tidak ada jalan tengahnya. Tunduk dan menyembah Kaisar, atau menolak dan menanggung konsekuensinya. Banyak yang sudah mati sebagai martir, banyak yang dipenjara, banyak yang kehilangan segalanya, rumah, keluarga, pekerjaan, kebebasan. Dan Yohanes, yang sudah terlalu tua untuk dianggap ancaman fisik, namun terlalu berpengaruh untuk dibiarkan bebas, dibuang ke Patmos. Sebuah hukuman yang dirancang bukan untuk membunuh tubuhnya, tetapi untuk membungkamkan suaranya dengan memisahkannya dari jemaat-jemaat yang ia layani. Di daratan Asia Kecil, jemaat-jemaat yang Yohanes kenal sedang berjuang. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. 7 jemaat yang tersebar di wilayah itu menghadapi tekanan dari luar dan pergumulan dari dalam. Beberapa menghadapi penganiayaan berat. Beberapa mulai berkompromi dengan dunia sekitar mereka. Beberapa hampir kehilangan api pertama mereka. Dan Yohanes tidak bisa menjangkau mereka. Tidak bisa menulis surat dengan bebas, tidak bisa mengunjungi mereka,
tidak bisa menguatkan mereka dengan kehadirannya. Ia hanya bisa berdoa. Hari-hari di Patmos berjalan dalam ritme yang sederhana dan keras. Pagi datang dengan cahaya yang memantul di permukaan laut. Cahaya yang indah sebenarnya, jika hati sedang tidak terlalu berat untuk melihat keindahan. Yohanes bangun, berdoa, dan kemudian menjalani hari-harinya di antara batu-batu cadas pulau itu. Mungkin ia bekerja bersama para tahanan lain, menggali batu, mengangkat beban. Mungkin di malam hari, ia duduk sendiri menghadap laut, memandang bintang-bintang yang sama yang pernah ia lihat bersama Yesus di tepi Danau Galilea puluhan tahun yang lalu. Di dalam kesendirian itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Bukan pertanyaan yang menunjukkan hilangnya iman, melainkan pertanyaan yang hanya bisa muncul dari hati yang benar-benar mencintai Tuhan dan benar-benar mencintai umat-Nya. Sampai kapan penganiayaan ini berlangsung? Sampai kapan jemaat-jemaat itu harus bertahan di bawah tekanan yang semakin berat? Di mana keadilan Tuhan di tengah semua ini? Apakah Tuhan melihat? Apakah Tuhan akan bertindak? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ia teriakan. Ia simpan dalam doa. Doa yang panjang, doa yang jujur, doa yang kadang tidak memiliki kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dan pada suatu hari, hari Tuhan, hari ibadah, dalam kesunyian Patmos yang total itu, sesuatu terjadi. Yohanes sedang dalam roh, bukan tertidur, bukan bermimpi. Ia sadar, tetapi kesadarannya terangkat ke dimensi yang berbeda. Seperti tirai yang selama ini memisahkan yang terlihat dari yang tidak terlihat, tiba-tiba menjadi transparan. Seperti seorang yang seluruh hidupnya hanya bisa melihat bayangan di balik dinding, dan tiba-tiba dinding itu runtuh. Dan kemudian, suara yang tidak bisa dibandingkan dengan suara manusia manapun. Bukan lembut seperti bisikan, bukan keras seperti teriakan, melainkan keras seperti sangkakala. Suara yang menembus bukan hanya telinga, tetapi seluruh keberadaan. Suara yang terasa seperti bergetar di dalam tulang-tulang dan menggema di dalam ruang-ruang yang paling dalam dari jiwa. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Wahyu 1 ayat 10. Suara itu berkata, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Yohanes berbalik untuk melihat siapa yang berbicara kepadanya. Dan apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya gemetar. 7 kaki dian emas, dan di antara ketujuh kaki dian itu, seseorang. Sosok yang berdiri di antara kaki-kaki dian itu berpakaian jubah panjang yang menyapu lantai dengan ikat pinggang emas di dada. Rambutnya putih seperti wol, putih seperti salju. Matanya seperti nyala api, 2 titik cahaya yang melihat menembus segalanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan itu. Kakinya
seperti tembaga membara yang dimurnikan dalam dapur api. Suaranya seperti suara deru air bah, seperti suara ribuan sungai yang mengalir sekaligus, memenuhi seluruh ruang dengan kegentaran yang suci. Di tangan kanannya 7 bintang, dan dari mulutnya pedang bermata 2 yang tajam, dan wajahnya seperti matahari yang bersinar dalam kemegahan penuhnya, cahaya yang tidak bisa ditahan oleh mata manusia yang fana. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepalanya dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Wahyu 1 ayat 13 hingga 14. Yohanes melihat semua itu dan jatuh tersungkur di kaki sosok itu seperti orang yang mati. Ini bukan reaksi yang berlebihan. Ini adalah reaksi yang paling manusiawi dari seorang manusia yang berdosa, yang tiba-tiba berdiri di hadapan kemuliaan yang tidak tertanggungkan. Kemuliaan yang tidak tersaring, tidak diredupkan, tidak disesuaikan dengan keterbatasan mata manusia. Bahkan Yohanes yang pernah melihat Yesus dimuliakan di atas gunung, yang pernah bersandar di dadanya, yang pernah berdiri di kaki salibnya, bahkan Yohanes tidak bisa bertahan berdiri di hadapan kemuliaan ini. Tetapi kemudian, tangan kanan itu menyentuhnya. Tangan yang memegang 7 bintang, tangan yang memiliki kekuatan untuk menopang seluruh semesta. Tangan itu menyentuh bahu Yohanes yang tua dengan kelembutan yang tidak bisa diungkapkan. Dan suara yang seperti deru air bah itu berbicara kembali, kali ini dengan kata-kata yang mengangkat, bukan menghancurkan. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, huruf pertama dan terakhir dari alfabet Yunani. Awal dari segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ada, Ia sudah ada. Setelah segala sesuatu berakhir, Ia masih ada. Tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada yang melampauinya. Tidak ada kekaisaran yang lebih besar darinya. Tidak ada kaisar yang lebih berkuasa darinya. Tidak ada kekuatan di langit atau di bumi atau di bawah bumi yang berada di luar jangkauan tangannya. Dan Ia, yang adalah Alfa dan Omega itu, sedang berbicara kepada seorang pria tua di pulau terpencil yang diasingkan oleh kekaisaran, yang mengira bisa membungkamnya. Perintahnya jelas, tuliskan semua yang kamu lihat, dan kirimkan kepada ke-7 jemaat. Yohanes bangkit berdiri, perlahan dengan tubuh yang masih gemetar. Dan sosok mulia itu mulai mengungkapkan identitas dari 7 bintang di tangannya dan 7 kaki Dian emas, malaikat dari ke-7 jemaat dan ke-7 jemaat itu sendiri. Lalu satu persatu, pesan kepada ke-7 jemaat mulai terungkap. Kepada Efesus, jemaat yang tekun dan tidak toleran terhadap ajaran sesat, tetapi telah meninggalkan kasih yang pertama. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih kepada Tuhan bukan sekedar ketaatan pada aturan. Ia adalah nyala api yang harus dijaga agar tidak padam.
Kepada Smyrna, jemaat yang miskin secara materi, tetapi kaya secara rohani, yang menghadapi penganiayaan berat. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan telah melupakanmu. Kadang penderitaan adalah justru tanda bahwa kamu sedang berdiri di tempat yang benar. Kepada Pergamus, jemaat yang tinggal di tempat tahta iblis, yang tetap bertahan dalam iman, tetapi membiarkan ajaran-ajaran sesat tumbuh di antara mereka. Kompromi kecil yang dibiarkan adalah akar yang akan tumbuh menjadi pohon yang merusak seluruh kebun. Kepada Tiatira, jemaat yang penuh kasih dan pelayanan, tetapi membiarkan seorang nabi palsu menyesatkan umat. Toleransi terhadap kejahatan bukan tanda kerendahan hati. Itu adalah kelalaian. Kepada Sardis, jemaat yang memiliki nama besar sebagai jemaat yang hidup, tetapi sesungguhnya sudah mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Reputasi keagamaan yang tidak lagi ditopang oleh kehidupan yang nyata hanyalah cangkang kosong. Kepada Philadelphia, jemaat yang kecil dan lemah secara lahiriah, tetapi setia. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku pun akan melindungi engkau. Kesetiaan dalam keterbatasan lebih berharga di mata Tuhan daripada kemegahan yang penuh kompromi. Kepada Laodikia, jemaat yang kaya, makmur, dan tidak merasa membutuhkan apapun, jemaat yang suam-suam kuku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kenyamanan materi yang tidak disertai kekayaan rohani adalah kemiskinan yang paling berbahaya, karena ia tidak terasa seperti kemiskinan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 19-20. Yohanes mendengarkan semua pesan itu. Tangannya mungkin sudah mengambil pena. Tangannya yang tua, yang gemetar, mulai menuliskan kata demi kata. Setiap pesan, setiap teguran, setiap penghiburan, setiap janji. Di luar, ombak laut Egea masih memukul batu-batu karang Patmos. Angin masih berhembus, langit masih sama birunya. Tidak ada yang berubah secara fisik di sekitar Yohanes. Tetapi di dalam ruang roh di mana penglihatan itu terjadi, segalanya sudah berbeda. Karena Yohanes sudah mendengar suara yang tidak bisa dibungkam oleh kekaisaran manapun. Ia sudah melihat wajah yang kemuliaannya jauh melampaui kemegahan Roma. Ia sudah menerima pesan yang ditujukan bukan hanya untuk ketujuh jemaat di Asia Kecil, tetapi untuk setiap jemaat, di setiap zaman, di setiap sudut bumi yang akan pernah ada. Kekaisaran Romawi mengira bahwa dengan membuang Yohanes ke Patmos, mereka sudah membungkam suaranya. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah ini. Kadang Tuhan memilih tempat yang paling sunyi untuk mengucapkan kata-kata yang paling keras. Kadang Ia memilih orang yang paling terisolasi
untuk menyampaikan pesan yang akan menjangkau seluruh dunia. Kadang pengasingan bukan akhir dari pelayanan, melainkan awal dari wahyu yang paling besar. Jangan takut pada tempat-tempat sunyi yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, karena kadang di sanalah langit memilih untuk terbuka, dan suara yang seperti sangkakala itu akan berkata kepadamu juga, "Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan Aku memegang segala sesuatu di tanganku." Ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah dilihat mata manusia, lebih besar dari lautan yang terbentang tanpa batas, lebih besar dari langit malam yang dipenuhi bintang-bintang yang tidak bisa dihitung, lebih besar dari gunung-gunung yang puncaknya tersembunyi di balik awan, lebih besar dari semua kerajaan yang pernah berdiri di atas bumi, dari Mesir hingga Babilonia, dari Persia hingga Yunani, dari Roma hingga semua kekaisaran yang kelak akan menyusul mereka. Ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Dan Yohanes, pria tua yang diasingkan di pulau batu di tengah laut Egea, adalah manusia yang dipilih untuk melihatnya. Penglihatan pertama belum selesai membuatnya berhenti gemetar ketika sesuatu yang baru terjadi. Seperti seorang yang baru saja selesai mendaki gunung yang terjal dan mengira itulah puncaknya, lalu mendongak dan mendapati bahwa yang ia daki baru saja lereng pertama, dan di hadapannya masih terbentang ketinggian yang tidak bisa ia ukur dengan matanya. Pintu terbuka di surga. Kemudian daripada itu, aku melihat pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Wahyu 4 ayat 1. Bukan pintu yang terbuka perlahan-lahan, bukan pintu yang berderit sedikit, memberi celah untuk mengintip. Pintu itu terbuka sepenuhnya, terbuka lebar, seolah semesta sendiri yang menahan napas dan memberi jalan kepada seorang manusia untuk melihat apa yang ada di balik tirai yang tidak pernah bisa ditembus oleh mata manusia yang fana. Dan dalam sekejap, Yohanes terangkat dalam roh. Ia tidak lagi di Patmos. Batu-batu karang yang keras itu tidak lagi ada di bawah kakinya. Ombak laut Egea tidak lagi terdengar di telinganya. Ia ada di tempat lain, tempat yang tidak memiliki padanan dalam bahasa manusia manapun, tempat yang realitasnya jauh melampaui semua yang pernah ia lihat atau bayangkan selama hidupnya yang panjang. Di hadapannya, sebuah takhta, dan di atas takhta itu, seseorang duduk. Yohanes mencoba menggambarkan apa yang ia lihat. Ia seorang penulis yang sudah berpengalaman, penulis Injil keempat, penulis surat-surat yang beredar di antara jemaat-jemaat. Ia tahu bagaimana memilih kata. Ia tahu bagaimana menyusun kalimat yang memiliki bobot. Tetapi di hadapan takhta ini, kata-kata manusia menjadi sangat kecil. Yang terbaik yang bisa ia lakukan adalah menggunakan perbandingan, menggunakan batu-batu permata yang paling indah yang dikenal dunia sebagai bayangan dari apa yang sebenarnya jauh melampaui semua keindahan itu. Ia yang duduk di atas takhta itu, tampilannya seperti batu yaspis dan batu sardis. Di sekeliling takhta ada pelangi yang rupanya seperti zamrud. Dan dia yang duduk di takhta itu
nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, rupanya bagaikan zamrud. Yaspis, batu yang bersinar putih dan jernih, memancarkan kemurnian yang tidak terbatas. Sardis, batu merah yang menyala, mengingatkan pada darah dan api dan kehidupan. Zamarud, hijau yang dalam dan tenang, warna yang membawa ketenangan di tengah semua keagungan yang menggelegar. Di sekeliling tahta utama itu ada 24 tahta lain, dan di atas masing-masing tahta itu duduk seorang tua-tua, 24 tua-tua berpakaian jubah putih dengan mahkota emas di kepala mereka. Mereka duduk mengelilingi tahta Allah seperti dewan yang menghadap raja mereka, tetapi bukan dewan yang berdebat tentang kebijakan atau berebut pengaruh. Mereka adalah dewan yang keberadaannya hanya untuk satu tujuan, menyembah. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh. 7 obor menyala di hadapan tahta, 7 roh Allah. Dan di hadapan tahta ada lautan kaca, jernih seperti kristal. Permukaan yang sempurna, tidak beriak, tidak bergelombang, mencerminkan kemuliaan yang ada di atasnya dengan sempurna. Di keempat sisi tahta, 4 makhluk hidup. Yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga berwajah seperti manusia, yang keempat seperti raja wali yang sedang terbang. Masing-masing memiliki 6 sayap, penuh dengan mata di sekeliling dan di bagian dalam, dan mereka tidak pernah berhenti, siang dan malam, tanpa henti, tanpa jeda, tanpa istirahat. Mereka berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Wahyu 4 ayat 8. 3 kali kudus, bukan 2 kali, bukan sekali, 3 kali. Dalam tradisi Ibrani, pengulangan 3 kali adalah bentuk superlatif tertinggi. Bukan sekadar kudus, bukan sangat kudus, melainkan kudus dalam cara yang tidak ada padanannya, tidak ada tandingannya, tidak ada ukurannya dalam seluruh bahasa manusia. Dan setiap kali keempat makhluk itu mengucapkan pujian itu, ke-24 tua-tua itu jatuh tersungkur di hadapan tahta. Mereka melepaskan mahkota mereka, mahkota yang menjadi simbol posisi dan otoritas mereka, dan meletakkannya di hadapan tahta sambil berseru, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Wahyu 4 ayat 11. Yohanes berdiri, atau mungkin ia sendiri sudah tersungkur, menyaksikan semua itu. Seluruh hidupnya ia sudah melayani Tuhan. Puluhan tahun ia sudah berdoa, sudah berkhotbah, sudah menulis, sudah memuridkan. Ia sudah melihat banyak hal yang luar biasa. Ia ada bersama Yesus di Gunung Transfigurasi. Ia ada di Taman Getsemani. Ia berdiri di kaki salib. Ia berlari ke kubur yang kosong pada pagi kebangkitan. Tetapi semua itu, semua pengalaman luar biasa yang sudah ia lalui adalah bayangan dari realitas yang sekarang ia lihat secara langsung di hadapannya.
Lalu seorang malaikat yang kuat berseru dengan suara keras, suara yang bergema di seluruh surga, suara yang menembus setiap sudut alam semesta. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Pertanyaan itu bergema, dan kemudian keheningan. Tidak ada yang maju, tidak ada yang mengangkat tangan, tidak ada di surga, tidak ada di bumi, tidak ada di bawah bumi. Tidak seorang pun yang ditemukan layak untuk membuka gulungan itu dan melihat isinya. Yohanes menangis terseduh-seduh. Bukan tangis yang kecil, bukan sekadar mata yang berkaca-kaca. Ia menangis dengan tangis yang dalam, tangis seseorang yang merasakan beratnya ketidaklayakan, yang merasakan betapa jauhnya jurang antara kemuliaan yang ada di hadapannya dan keterbatasan semua makhluk ciptaan. Gulungan itu berisi rencana Allah untuk sejarah, berisi jawaban atas semua pertanyaan yang pernah ada tentang mengapa penderitaan terjadi, tentang bagaimana keadilan akan ditegakkan, tentang kemana arah semua ini bermuara. Dan tidak ada yang layak membukanya. Tetapi kemudian, salah seorang tua-tua itu berkata kepadanya, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan ketujuh meterainya." Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan ketujuh meterainya. Singa dari suku Yehuda, tunas Daud, gambar kemenangan, gambar kekuatan, gambar raja yang tidak bisa dikalahkan. Yohanes mengangkat kepalanya, menyeka air matanya, dan mencari sosok singa yang mulia itu di antara tahta dan keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua. Dan apa yang ia lihat bukan singa. Yang ia lihat adalah seekor anak domba. Anak domba yang berdiri, meskipun kelihatannya seperti telah disembelih. Luka-luka itu masih ada, bekas-bekas itu tidak hilang. Tetapi ia berdiri dalam kemenangan yang tidak bisa digoyahkan. Berdiri dengan 7 tanduk dan 7 mata, yang adalah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Wahyu 5 ayat 6. Inilah paradoks terbesar dalam seluruh sejarah alam semesta. Singa yang menang ternyata berwujud anak domba yang disembelih. Kemenangan yang paling besar dalam sejarah kosmis tidak diraih melalui kekuatan militer, tidak melalui pasukan yang berjumlah jutaan, tidak melalui senjata yang paling canggih, melainkan melalui pengorbanan, melalui darah, melalui kematian yang dipilih secara sukarela demi orang-orang yang tidak layak menerimanya. Anak domba itu maju. Ia mengambil gulungan kitab dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta, dan langit meledak dalam pujian. Keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua tersungkur di hadapan anak domba. Mereka memegang kecapi dan cawan emas penuh ukupan, yang adalah doa-doa orang kudus. Doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang percaya di seluruh bumi. Doa-doa yang kadang terasa seperti menguap tanpa dijawab, ternyata sampai.
ternyata ditampung, ternyata disimpan dalam cawan emas di hadapan takhta Allah dan dihadirkan sebagai persembahan yang harum. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Lalu suara itu semakin besar, ribuan malaikat bergabung. Yohanes mencoba menghitungnya dan tidak bisa. Puluhan juta, ratusan juta, jumlah yang tidak ada angkanya dalam bahasa manusia. Semuanya berseru dengan suara yang menggelegar. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan kemudian seluruh ciptaan, semua yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut, semua yang ada di dalamnya, semuanya berseru bersama. Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan aku mendengar semua makhluk yang ada di sorga dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yohanes berdiri di tengah semua itu, seorang manusia tua dari pulau terpencil, saksi dari penyembahan yang paling agung yang pernah terjadi di seluruh semesta. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai bergeser. Ketakutan yang mungkin masih tersisa dari hari-hari pengasingan di Patmos, ketakutan tentang masa depan jemaat-jemaat yang sedang berjuang, ketakutan tentang kekuasaan Roma yang sepertinya tidak tertandingi, ketakutan tentang kemana semua penderitaan ini akan bermuara. Ketakutan itu mulai runtuh satu persatu. Bukan karena situasinya di bumi sudah berubah. Roma masih berkuasa. Domitianus masih duduk di singgasananya. Penganiayaan masih berlangsung. Jemaat-jemaat masih berjuang. Tetapi Yohanes sudah melihat sesuatu yang membuat semua itu tampak berbeda, tampak dengan proporsi yang sesungguhnya. Ia sudah melihat tahta yang sesungguhnya. Ia sudah melihat siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas sejarah. Ia sudah melihat bahwa gulungan kitab yang berisi rencana Allah atas seluruh ciptaan ada di tangan Anak Domba yang telah disembelih, namun berdiri dalam kemenangan. Tidak ada meterai yang akan terbuka tanpa izinnya. Tidak ada bencana yang akan terjadi di luar rencananya. Tidak ada kekaisaran yang akan bangkit atau runtuh di luar kedaulatannya. Tidak ada air mata yang tumpah tanpa Ia melihatnya. Tidak ada doa yang dipanjatkan tanpa Ia mendengarnya. Semuanya, semua yang akan segera Yohanes lihat dalam penglihatan-penglihatan berikutnya, semua kehancuran dan penghakiman dan pertempuran kosmik yang akan mengisi halaman-halaman kitab Wahyu, semuanya sudah ada di dalam gulungan itu, sudah di tangan Anak Domba, sudah di bawah kendalinya. Dan Anak Domba itu yang disembelih namun berdiri, mulai membuka meterai yang pertama. Di bumi, mungkin tidak ada yang berubah secara kasat mata pada hari itu.
Ombak masih memukul batu-batu karang Patmos. Prajurit-prajurit Romawi masih berjaga di pos-pos mereka. Jemaat-jemaat masih berdoa dalam ketersembunyian. Tetapi di surga, sejarah sedang bergerak. Rencana yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan sedang berjalan menuju penggenapannya. Dan di tangan seorang pria tua yang gemetar memegang pena di pulau terpencil, kata-kata mulai mengalir, satu persatu, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya setelah lama tertahan. Gulungan itu sedang dibuka, dan tidak ada kekuatan di langit atau di bumi yang bisa menghentikannya. Ada sesuatu yang berubah di udara ketika anak domba itu menyentuh meterai yang pertama. Bukan perubahan yang terlihat oleh mata manusia biasa, bukan gempa yang mengguncang tanah atau badai yang menggulung lautan, melainkan perubahan yang terjadi di lapisan realitas yang lebih dalam dari apa yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Perubahan di tatanan kosmik, di gerakan sejarah yang selama ini berjalan di bawah permukaan kejadian-kejadian dunia, seperti arus bawah laut yang tidak terlihat dari permukaan, tetapi menentukan kemana seluruh samudra bergerak. Yohanes menyaksikan semuanya. Dan apa yang ia saksikan bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat orang-orang percaya putus asa, melainkan untuk membuka tirai, untuk menunjukkan bahwa di balik setiap penderitaan, di balik setiap kejahatan yang seolah tidak terhukum, di balik setiap kemenangan sementara dari kuasa-kuasa kegelapan, ada rencana yang sedang berjalan, ada penghakiman yang sedang mendekat, ada kemenangan yang sudah ditetapkan sebelum bumi ini dijadikan. Meterai pertama dibuka. Seekor kuda putih muncul. Penunggangnya memegang busur, dan kepadanya diberikan mahkota, dan ia maju sebagai pemenang untuk menang. Meterai kedua dibuka. Seekor kuda merah padam keluar. Penunggangnya diizinkan mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga orang saling membunuh. Meterai ketiga. Seekor kuda hitam. Penunggangnya memegang timbangan, simbol kelangkaan, simbol kelaparan yang mengatur dengan cermat apa yang tersisa dan apa yang tidak. Meterai keempat. Seekor kuda hijau kekuningan, dan nama penunggangnya adalah Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Wahyu 6, ayat 8. 4 kuda, 4 warna, 4 dimensi dari penderitaan yang datang atas bumi, penaklukan, peperangan, kelaparan, kematian. Bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Ia tidak peduli, melainkan karena penghakiman adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari dunia yang memilih untuk berpaling dari sumber kehidupan. Seperti pohon yang dipotong dari akarnya, ia tidak langsung mati, tetapi kelayuan itu pasti datang. Dan kelayuan itu bukan hukuman sewenang-wenang dari tukang kebun. Itu adalah akibat alami dari sebuah pemisahan yang dipilih. Ketika meterai kelima dibuka, Yohanes melihat sesuatu yang membuat hatinya sesak, tetapi sekaligus menguatkan. Di bawah mezbah ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Para martir,
orang-orang yang sudah membayar harga tertinggi demi kesetiaan mereka. Mereka berseru dengan suara nyaring, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Pertanyaan yang paling manusiawi yang pernah ada. Sampai kapan? Pertanyaan yang pernah ditangisi oleh setiap orang percaya yang menyaksikan ketidakadilan dan bertanya-tanya, di mana keadilan Tuhan? Pertanyaan yang pernah dicurahkan oleh para pemazmur, oleh para nabi, oleh setiap jiwa yang pernah menanggung penderitaan karena kebenaran. Dan jawaban yang mereka terima adalah sebuah jubah putih dan perintah untuk bersabar sedikit lagi. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, bukan karena Tuhan tidak peduli, melainkan karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia, dan rencananya sedang berjalan menuju titik yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Meterai keenam dibuka, dan bumi bergoncang. Gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah seperti darah. Bintang-bintang berjatuhan, langit tergulung seperti gulungan kitab, dan semua orang, raja-raja dan panglima-panglima, orang kaya dan orang kuat, setiap orang merdeka dan setiap hamba, semua bersembunyi di dalam gua-gua dan di antara batu-batu karang gunung-gunung. Mereka berseru kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami dari hadapan Dia yang duduk di atas tahta dan dari murka Anak Domba." Murka Anak Domba, dua kata yang tampaknya bertentangan, namun justru menggambarkan kebenaran yang paling dalam, bahwa kasih yang sejati tidak bisa dipisahkan dengan keadilan yang sejati. Domba yang paling lembut pun, jika ia adalah Tuhan yang kudus, memiliki keadilan yang tidak bisa dikompromikan untuk selama-lamanya. Tetapi di tengah semua itu, ada jeda. Sebelum meterai ketujuh dibuka, Yohanes melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi, menahan keempat angin bumi. Dan malaikat lain naik dari tempat matahari terbit, membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru kepada keempat malaikat itu, "Tunggu, jangan dahulu merusak bumi, jangan dahulu angin itu dilepas, karena ada yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hamba-hamba Allah harus dimeteraikan di dahi mereka. 144.000 dari semua suku Israel." Dan setelah itu, Yohanes melihat kerumunan yang tidak bisa dihitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, berpakaian jubah putih dengan daun palem di tangan mereka. Mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Di tengah penggambaran penghakiman yang mengerikan, di tengah kuda-kuda dan meterai dan bumi yang bergoncang, Tuhan menyisipkan penglihatan ini. Penglihatan tentang mereka yang diselamatkan, penglihatan tentang kerumunan yang tidak terhitung dari setiap sudut bumi, berdiri dalam kemuliaan, berpakaian putih, memegang palem kemenangan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pengingat bahwa semua penghakiman yang terjadi bukan tujuan utama dari rencana Allah. Tujuan utamanya adalah ini: umat yang diselamatkan berdiri di hadapan tahtanya dalam kemenangan yang tidak akan pernah berakhir. Meterai ketujuh akhirnya dibuka, dan terjadilah keheningan di surga,
kira-kira setengah jam lamanya. Di surga yang selama ini tidak pernah berhenti bergema dengan pujian, keempat makhluk hidup yang tanpa henti berseru kudus, kudus, kudus. Ke-24 tua-tua yang terus menyembah, jutaan malaikat yang tidak pernah diam. Tiba-tiba semua itu berhenti. Setengah jam. Dalam konteks penyembahan surga yang kekal itu, setengah jam adalah keheningan yang sangat panjang dan sangat berat. Seperti orkestra yang tiba-tiba berhenti di tengah simfoni yang paling dramatis. Dan dalam keheningan itu, semua orang menahan nafas, karena mereka tahu bahwa apa yang akan datang berikutnya adalah yang paling besar. 7 malaikat berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Sangkakala pertama ditiup, hujan es dan api bercampur darah dicampakkan ke bumi. Sepertiga dari bumi terbakar, sepertiga dari semua pohon-pohon hangus, semua rumput hijau habis terbakar. Sangkakala kedua, sesuatu seperti gunung besar yang menyala dengan api dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga dari laut menjadi darah, sepertiga dari semua makhluk yang hidup di laut mati, sepertiga dari semua kapal hancur. Sangkakala ketiga, sebuah bintang besar menyala seperti obor jatuh dari langit. Namanya Absinthus, pahit. Dan sepertiga dari semua air menjadi pahit. Banyak orang mati karena air itu. Sangkakala keempat, sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang dipukul, sehingga sepertiga bagiannya menjadi gelap. Dan aku melihat dan aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi." 3 celaka, 3 sangkakala terakhir yang akan datang, lebih dahsyat dari 4 yang sudah berlalu. Sangkakala kelima membuka lubang jurang maut. Asap mengepul seperti asap tanur yang sangat besar. Belalang-belalang keluar dari asap itu, belalang yang tidak seperti belalang biasa. Mereka seperti kuda-kuda yang diperlengkapi untuk perang dengan mahkota emas, wajah seperti manusia, rambut seperti rambut perempuan, gigi seperti singa, dan baju zirah seperti baju zirah besi. Suara sayap mereka seperti suara kereta kuda yang ditarik oleh banyak kuda yang berlari ke medan perang. Pemimpin mereka adalah malaikat jurang maut yang namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon dan dalam bahasa Yunani Apollyon, si pembinasa. Sangkakala keenam, 4 malaikat yang terikat dilepaskan, dan pasukan berkuda yang jumlahnya 200 juta itu bergerak. 200 juta. Jumlah yang bahkan di zaman modern dengan seluruh kemampuan militer yang ada di bumi, jumlah itu masih melampaui bayangan. Dan di zaman Yohanes, angka itu sama sekali tidak terbayangkan. Namun di tengah semua kehancuran ini, ada sesuatu yang membuat Yohanes dan kita yang membacanya berhenti dan merasakan kepedihan yang mendalam. Dan selebihnya dari umat manusia yang tidak mati oleh malapetaka-malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Wahyu 9 ayat 20. Tidak bertobat. Di tengah semua tanda yang sudah begitu jelas, di tengah semua peringatan yang sudah begitu nyata, masih ada yang tidak mau berbalik. Masih ada yang memilih untuk mempertahankan berhala-berhala mereka, dosa-dosa mereka, keangkuhan mereka. Ini bukan gambaran Tuhan yang gagal.
Ini adalah gambaran tentang betapa dalamnya kekerasan hati manusia yang memilih untuk tetap keras, bahkan ketika semua bukti kebesaran dan keadilan Allah ada di hadapan mereka. Di antara sangkakala ke-6 dan ke-7, Yohanes melihat lebih banyak penglihatan yang mengisi bagian tengah dari drama kosmik yang sedang berlangsung. Ia melihat seorang malaikat yang kuat turun dari surga, diselubungi awan, dengan pelangi di atas kepalanya, wajahnya seperti matahari, kakinya seperti tiang api. Di tangannya sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia berdiri dengan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Posisi yang menunjukkan kedaulatan atas seluruh ciptaan. Dan ia berseru dengan suara keras seperti auman singa. Yohanes diperintahkan untuk mengambil gulungan kitab kecil itu dan memakannya. Ia memakannya, dan di dalam mulutnya terasa manis seperti madu. Tetapi setelah ditelannya, perutnya menjadi pahit. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta gulungan kitab kecil itu. Ia berkata kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Wahyu 10 ayat 9. Firman Allah selalu begitu, manis ketika diterima, penuh janji, penuh pengharapan, penuh keindahan, tetapi pahit ketika dicerna sepenuhnya. Karena firman yang sejati tidak hanya menghibur, tetapi juga menuntut, memangkas, dan kadang membawa kepada tempat-tempat yang tidak nyaman. Lalu muncullah tanda-tanda besar yang menjadi inti dari pertarungan kosmik ini. Seorang perempuan berpakaian matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia mengandung dan berseru kesakitan karena hendak melahirkan. Di hadapannya berdiri seekor naga merah padam yang besar dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Naga itu menunggu untuk menelan anak yang akan dilahirkan perempuan itu begitu ia lahir. Tetapi anak itu, anak laki-laki yang akan memerintah semua bangsa, diangkat kepada Allah dan ke tahtanya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu 12 ayat 5. Dan terjadilah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu, si iblis, si setan, penipu seluruh dunia, dikalahkan dan dilemparkan ke bumi bersama semua malaikatnya. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 9. Suara nyaring bergema di surga, suara kemenangan, suara sorak-sorai dari semua yang ada di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Tetapi bagi bumi, pelempar ke bumi itu bukan kabar baik, karena naga yang sudah kalah di surga kini turun dengan murka yang besar, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Musuh yang sudah tahu bahwa ia kalah adalah musuh yang paling berbahaya, karena ia tidak lagi bermain-main. Dan dari laut
naiklah seekor binatang dengan 10 tanduk dan 7 kepala, dengan 10 mahkota di tanduk-tanduknya. Naga itu memberikan kekuasaannya, tahtanya, dan wewenangnya yang besar kepada binatang itu. Seluruh bumi takjub dan mengikut binatang itu. Mereka menyembah naga itu karena ia telah memberikan wewenang kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Binatang itu berbicara hal-hal yang congkak dan menghujat Allah. Ia berkuasa 42 bulan. Ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya, menghujat kemah kediamannya. Ia diizinkan berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan ia diizinkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wahyu 13 ayat 7. Lalu dari bumi naik binatang kedua, nabi palsu. Ia berbicara seperti naga. Ia membuat bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Ia melakukan tanda-tanda yang menakjubkan, bahkan menurunkan api dari langit di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi, dan ia membuat semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, orang merdeka dan hamba, menerima tanda pada tangan kanan atau pada dahi mereka. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu. Disinilah orang percaya dipanggil kepada hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Wahyu 13:18. 666, angka yang selama berabad-abad telah diperdebatkan, ditafsirkan, ditakuti. Tetapi dalam simbolisme Alkitab, 6 adalah angka manusia, angka ketidaksempurnaan, angka yang selalu kurang 1 dari 7 yang adalah angka kesempurnaan ilahi. 3 kali 6 adalah puncak ketidaksempurnaan yang menyamar sebagai kesempurnaan. Manusia yang mencoba menjadi Tuhan, kekuasaan duniawi yang menyamar sebagai kekuasaan ilahi. Namun di tengah semua kengerian itu, penglihatan berganti. Yohanes melihat anak domba berdiri di Gunung Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang yang namanya dan nama Bapanya tertulis di dahi mereka. Mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta, nyanyian yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun kecuali mereka yang telah ditebus dari bumi. Di tengah peperangan ada pujian, di tengah penghakiman ada perebusan, di tengah kegelapan yang paling pekat ada nyala terang yang tidak bisa dipadamkan. Malaikat terbang di tengah langit membawa Injil yang kekal, berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman Allah." Dan suara dari surga berseru dengan tegas dan penuh penghiburan sekaligus. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan mulai dari sekarang. Sungguh,
firman Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14:13. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Di tengah chapter yang paling gelap dari seluruh kitab Wahyu, di tengah naga dan binatang dan penghakiman dan sangkakala dan peperangan kosmik, ayat ini berdiri seperti mercuan di tengah badai. Kematian dalam Tuhan bukan kekalahan. Penderitaan karena iman bukan sia-sia. Jerih lelah yang dilakukan dalam ketaatan tidak akan pernah hilang tanpa jejak. Semuanya menyertai mereka. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap kesetiaan yang dipertahankan, setiap pengorbanan yang dilakukan, setiap air mata yang ditumpahkan demi iman yang tidak mau dikompromikan. Semuanya tercatat, semuanya tersimpan, semuanya akan dibawa dalam kemenangan yang akan datang. 7 cawan murka Allah dituangkan satu persatu ke atas bumi. Cawan-cawan yang berisi penghakiman yang telah penuh, yang tidak bisa lagi ditahan, yang sudah waktunya dituangkan sampai habis. Dan dari langit terdengar suara nyaring dari tahta yang berkata, "Sudah terjadi." Yohanes berdiri di Pulau Patmos. Tangannya gemetar memegang pena. Matanya masih terpejam dalam penglihatan yang belum selesai. Dan ia mulai memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Peperangan yang paling besar dalam sejarah alam semesta bukan peperangan antara pasukan manusia, bukan antara kekaisaran-kekaisaran bumi yang saling berebut wilayah, melainkan peperangan antara terang dan kegelapan, antara kebenaran dan kebohongan, antara anak domba yang disembelih dan naga yang sudah dikalahkan namun masih mengamuk. Dan di dalam peperangan itu, setiap orang percaya yang memilih untuk setia, yang memilih untuk tidak menerima tanda binatang itu meskipun harganya adalah segalanya, yang memilih untuk tetap menyembah anak domba di tengah dunia yang menyembah binatang, mereka bukan korban. Mereka adalah pemenang. Karena mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mencintai nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mencintai nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada sesuatu yang selalu datang setelah badai yang paling gelap. Bukan sekedar jeda, bukan sekedar napas yang diambil sebelum badai berikutnya, melainkan sesuatu yang berbeda secara fundamental. Sesuatu yang membuat semua yang sudah berlalu terasa seperti bayangan dibandingkan dengan realitas yang sekarang hadir. Seperti seorang yang sudah lama berjalan dalam terowongan yang panjang dan gelap, yang sudah hampir kehilangan ingatan tentang seperti apa rasanya cahaya. Dan kemudian di ujung terowongan itu, ia melihat bukan sekedar secercah sinar, melainkan seluruh matahari dalam kemegahan penuhnya. Yohanes sudah melihat kehancuran. Ia sudah menyaksikan penghakiman. Ia sudah berdiri sebagai saksi dari peperangan kosmik yang melibatkan seluruh lapisan alam semesta. Tangannya yang tua sudah menuliskan kata-kata yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya bisa menanggung beratnya. Tetapi penglihatan belum selesai.
dan yang tersisa adalah bagian yang paling indah. Babel harus jatuh terlebih dahulu. Babel bukan kota fisik yang ada di peta, meskipun nama itu meminjam citranya dari kota kuno yang pernah menjadi simbol kesombongan manusia tertinggi. Dalam penglihatan Yohanes, Babel adalah simbol dari seluruh sistem dunia yang membangun dirinya di atas penolakan terhadap Allah. Sistem yang memuja kekuasaan, kemewahan, kesenangan, dan diri sendiri sebagai Tuhan. Sistem yang mengatakan kepada manusia, kamu tidak membutuhkan Allah. Kamu bisa membangun surga sendiri di sini dengan tanganmu sendiri, dengan uangmu sendiri, dengan kekuasaanmu sendiri. Babel adalah Roma di zaman Yohanes. Tetapi Babel juga adalah setiap imperium, setiap sistem, setiap struktur kekuasaan di setiap zaman yang menempatkan dirinya di posisi yang hanya layak ditempati oleh Allah. Dan Babel itu akan jatuh. Seorang malaikat turun dari surga dengan kuasa yang besar, sehingga bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ia berseru dengan suara yang keras. Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi semua burung yang najis dan yang dibenci. Lalu suara lain dari surga berseru kepada umat Allah yang masih ada di dalam sistem itu. Seruan yang mendesak, seruan yang penuh kasih sekaligus penuh kemendesakan. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Pergi, pisahkan diri. Jangan biarkan kenyamanan sistem dunia ini membuat kalian berakar terlalu dalam hingga kalian tidak bisa bergerak ketika waktunya tiba untuk pergi. Dan kemudian, dalam satu hari, dalam 1 jam, Babel yang begitu megah, yang begitu sombong, yang begitu yakin dengan keabadiannya sendiri, runtuh. Para raja yang pernah berzinah dengannya menangisi kehancurannya dari kejauhan. Para pedagang yang pernah menjadi kaya karena perdagangannya menangisi kehancurannya. Bukan karena mereka peduli pada Babel, tetapi karena bersama dengan Babel, kekayaan mereka juga lenyap. Nahkoda dan semua orang yang berlayar ke tempat itu berdiri dari jauh dan berseru, "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?" Celakalah, celakalah engkau, kota besar, yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmizi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja, kekayaan yang berlimpah-limpah itu sudah binasa. Satu jam. Semua yang dibangun selama berabad-abad dengan kesombongan dan ketidakadilan dan darah orang-orang kudus, lenyap dalam 1 jam. Karena tidak ada yang dibangun di atas penolakan terhadap Allah yang bisa bertahan selamanya. Tidak peduli seberapa kokoh temboknya, tidak peduli seberapa dalam pondasinya, tidak peduli seberapa besar pasukannya. Babel yang dibangun manusia selalu akan runtuh, karena hanya satu kerajaan yang tidak akan pernah bisa digoyahkan. Tetapi sementara bumi menangisi kejatuhan Babel, surga merayakannya. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Wahyu 18 ayat 20. Dan kemudian langit terbuka. Bukan terbuka seperti sebelum-sebelumnya, terbuka dengan cara yang berbeda, dengan cara yang membawa seluruh ketegangan yang sudah dibangun selama chapter-chapter sebelumnya kepada satu titik puncak yang tidak bisa dihindari lagi.
seekor kuda putih, dan Dia yang menungganginya disebut Yang Setia dan Yang Benar. Matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Pasukan-pasukan surga mengikuti Dia, menunggang kuda putih, berpakaian lenan putih yang bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam, bukan pedang fisik, melainkan firman-Nya yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dielakkan, tidak bisa dilawan oleh kekuatan apapun yang ada di atas bumi atau di bawahnya. Di jubahnya dan di pahanya tertulis nama ini, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja, bukan raja yang setara dengan raja-raja lain, bukan yang terbesar di antara yang besar, melainkan raja yang di hadapannya semua raja lain bersimpuh. Raja yang kekuasaannya tidak dipinjam, tidak diwariskan, tidak direbut, melainkan adalah miliknya dari kekekalan hingga kekekalan. Binatang itu ditangkap, nabi palsu itu ditangkap bersama-sama dengannya. Mereka dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Dan pasukan-pasukan yang mengikuti mereka dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut Dia yang menunggang kuda itu. Peperangan itu, yang dari luar tampak seperti pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, yang selama berabad-abad membuat orang bertanya-tanya siapa yang akan menang, berakhir bukan dengan pertempuran yang panjang dan melelahkan, berakhir dengan satu kedatangan, satu kehadiran, satu firman dari mulut Raja segala raja. Tidak ada yang bisa bertahan di hadapannya. Lalu seorang malaikat turun dari surga, memegang kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, melemparnya ke dalam jurang maut, menguncinya dan memeteraikannya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. 1000 tahun. Dalam tradisi penafsiran Alkitab, angka ini telah melahirkan banyak diskusi teologis yang panjang dan dalam. Tetapi terlepas dari bagaimana angka itu ditafsirkan secara teologis, pesannya jelas. Musuh yang selama ribuan tahun telah menipu, telah menyesatkan, telah menghancurkan, musuh itu akan diikat, kuasanya akan dibatasi, pengaruh gelapnya akan dipasung. Dan orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, para martir yang jiwa-jiwa mereka pernah berseru dari bawah misbah, sampai kapan mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus. Inilah kebangkitan pertama, dan berbahagialah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Setelah 1000 tahun itu, Satan dilepaskan untuk sedikit waktu, dan ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa sekali lagi untuk pertempuran terakhir. Ia mengumpulkan pasukan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi. Tetapi api turun dari langit dan memakan mereka habis. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu juga berada. Dan mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Pertarungan yang dimulai di Taman Eden, yang sudah berjalan selama seluruh sejarah manusia, yang sudah menelan begitu banyak air mata dan darah dan penderitaan, pertarungan itu berakhir.
bukan dengan kompromi, bukan dengan gencatan senjata, bukan dengan negosiasi, melainkan dengan kekalahan total dan final dari musuh yang tidak pernah sekalipun memiliki peluang sesungguhnya untuk menang. Kemudian Yohanes melihat tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan tempat untuk mereka lagi. Penghakiman terakhir. Semua orang mati, besar maupun kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Kitab-kitab dibuka, dan kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan semua orang dihakimi menurut perbuatan mereka, seperti yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Maut sendiri, musuh terakhir yang pernah mencengkram setiap manusia sejak Adam dan Hawa, yang tidak pernah bisa dihindari oleh siapapun, yang membayangi setiap kehidupan dengan kehadirannya yang pasti. Maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Maut mati. Untuk pertama kalinya dalam seluruh sejarah ciptaan, kematian itu sendiri mengalami kematian. Musuh yang selama ribuan tahun dianggap tidak terkalahkan, yang membanggakan dirinya dengan statistik yang sempurna karena 100% manusia tunduk kepadanya. Musuh itu dikalahkan secara final dan permanen. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, hingga Allah menaklukkan semua musuh di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kemudian, Yohanes melihat sesuatu yang membuat semua yang sudah ia lihat sebelumnya terasa seperti pendahuluan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1. Langit yang baru, bumi yang baru, bukan renovasi dari yang lama, bukan perbaikan atau pembaharuan atau restorasi, melainkan sesuatu yang baru secara fundamental, seperti bukan sekedar pakaian lama yang dicuci bersih, melainkan pakaian yang baru sama sekali, yang belum pernah ada sebelumnya, yang tidak menanggung noda satupun dari yang lama. Langit pertama dan bumi pertama, dengan semua kecantikannya yang sudah ternoda oleh dosa, dengan semua keindahannya yang sudah dinodai oleh kejahatan, dengan semua kemuliaannya yang selalu datang bersama bayangan kesedihan, sudah berlalu. Dan yang baru hadir. Yohanes mencoba menangkap apa yang ia lihat. Lagi-lagi, bahasa manusia merasa terlalu kecil, terlalu sempit, seperti mencoba menuangkan samudra ke dalam sebuah cangkir. Tidak ada cangkir yang cukup besar, tidak ada kata-kata yang cukup luas. Yang terbaik yang bisa ia lakukan adalah berkata, "Aku melihat kota kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Wahyu 21 ayat 2. Yerusalem baru, bukan kota dengan tembok-tembok batu dan jalan-jalan berbatu yang sudah Yohanes kenal sejak muda, melainkan kota yang melampaui semua yang pernah dibangun oleh tangan manusia.
kota yang adalah hadiah dari Allah sendiri, kota yang turun dari sorga seperti pengantin perempuan yang sudah berdandan dengan sempurna, menunggu untuk bertemu dengan suaminya. Dan kemudian suara yang nyaring dari tahta, suara yang sudah bergema sepanjang seluruh kitab Wahyu, suara yang seperti sangkakala, suara yang seperti deru air bah, suara yang membuat Yohanes tersungkur pada awal penglihatan ini. Suara itu sekarang berkata sesuatu yang berbeda dari semua yang sudah dikatakan sebelumnya. Bukan peringatan, bukan penghakiman, bukan perintah untuk bersiap menghadapi apa yang akan datang, melainkan pengumuman tentang sesuatu yang sudah tiba, yang sudah genap, yang sudah menjadi kenyataan selamanya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Allah tinggal bersama manusia. Bukan melalui perantara, bukan melalui tirai yang harus dibelah oleh imam besar setahun sekali, bukan melalui kemah suci yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu, bukan melalui bait suci yang berdiri di atas bukit yang harus didaki untuk bisa mendekat, melainkan langsung hadir, berdiam bersama. Allah yang adalah sumber dari segala terang, sumber dari segala kasih, sumber dari segala sukacita yang pernah ada, berdiam bersama manusia secara langsung dan penuh dan permanen. Dan kemudian kata-kata yang paling indah dalam seluruh kitab Wahyu, mungkin kata-kata yang paling indah dalam seluruh Alkitab, mengalir. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata. Bukan sebagian besar, segala air mata. Setiap tetes yang pernah jatuh karena kehilangan, karena penyakit, karena pengkhianatan, karena ketidakadilan, karena rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan, karena kerinduan yang tidak terpenuhi, karena doa yang sepertinya tidak dijawab. Setiap satu tetes itu akan dihapus oleh tangannya sendiri. Bukan oleh waktu yang membuat orang melupakan, bukan oleh kesenangan yang mengalihkan perhatian, melainkan oleh tangan Allah sendiri yang menyentuh wajah setiap orang yang pernah menangis dan menghapus air mata itu satu persatu dengan kelembutan yang tidak ada tandingannya. Maut tidak akan ada lagi, perkabungan tidak akan ada lagi, ratap tangis tidak akan ada lagi, duka cita tidak akan ada lagi. Bukan karena orang sudah terbiasa dengan kehilangan, bukan karena rasa sakit sudah menjadi tidak terasa, melainkan karena sumber dari semua itu, dosa, kematian, pemisahan dari Allah, sudah dihapus secara permanen, sudah dilemparkan ke dalam lautan api, sudah berlalu selamanya. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yohanes mendekati salah satu malaikat yang membawa 7 cawan
dan memintanya untuk melihat Yerusalem baru itu lebih dekat. Malaikat itu membawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan menunjukkan kepadanya kota yang kudus itu. Dan apa yang Yohanes lihat melampaui semua kemampuan deskripsinya. Kota itu memancarkan kemuliaan Allah, cahayanya seperti batu yang paling indah, seperti permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi dengan 12 pintu gerbang, di timur 3 pintu, di utara 3 pintu, di selatan 3 pintu, di barat 3 pintu. Fondasi-fondasi temboknya dihiasi dengan segala jenis permata, yaspis, nilam, batu kalsedon, zamrud, sardonis, sardis, krisolit, beril, topas, krisoprasus, hiasint, kecubung. 12 pintu gerbang adalah 12 mutiara. Masing-masing pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca jernih. Emas yang begitu murni sehingga menjadi transparan seperti kaca. Kemewahan yang begitu sempurna sehingga melampaui semua konsep kemewahan yang pernah ada dalam benak manusia. Tetapi yang paling luar biasa dari kota itu bukan material yang digunakan untuk membangunnya. Yang paling luar biasa adalah apa yang tidak ada di dalamnya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Tidak ada bait suci, tidak ada tempat ibadah khusus, tidak ada gedung yang harus dikunjungi untuk bertemu dengan Allah. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait sucinya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga Anak Domba. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan tidak memerlukan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba adalah lampunya. Tidak ada malam lagi di sana, tidak ada kegelapan, tidak ada saat-saat ketika terang pergi, dan yang tersisa hanya gelap dan kedinginan dan ketakutan yang selalu datang bersama malam. Terang itu adalah Allah sendiri, dan Allah tidak pernah pergi, tidak pernah redup, tidak pernah padam. Lalu malaikat itu menunjukkan kepada Yohanes sungai air kehidupan, jernih seperti kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, di kedua tepi sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Air kehidupan, pohon kehidupan, buah yang tidak pernah berhenti, daun yang menyembuhkan. Gambaran Taman Eden yang pernah hilang karena dosa manusia, kini hadir kembali, tetapi dalam bentuk yang jauh lebih mulia. Bukan taman yang bisa hilang lagi, bukan kelimpahan yang bisa direbut oleh musuh, melainkan kelimpahan yang mengalir langsung dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Kelimpahan yang tidak punya sumber selain Allah sendiri, yang berarti kelimpahan itu tidak bisa berhenti selama Allah ada. Dan Allah ada sampai selama-lamanya. Tidak akan ada lagi laknat. Kutuk yang datang bersama dosa di Taman Eden. Kutuk yang sudah mewarnai seluruh sejarah manusia dengan kesakitan dan kerja keras dan kematian, tidak akan ada lagi. Dihapus, dicabut,
dibatalkan oleh anak domba yang menanggungnya di atas kayu salib 2000 tahun sebelumnya. Mereka akan melihat wajahnya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 4. Melihat wajahnya. Bukan dari kejauhan, bukan melalui tirai, bukan melalui perantara, bukan seperti Musa yang hanya bisa melihat punggungnya, karena tidak ada manusia yang bisa melihat wajah Allah dan tetap hidup, melainkan langsung, wajah kepada wajah, seperti seorang teman berbicara kepada temannya, seperti seorang anak memandang ayahnya. Dan namanya tertulis di dahi mereka. Identitas yang paling dalam dari setiap orang yang diselamatkan tertulis dengan nama Allah, miliknya selamanya, dikenal olehnya sepenuhnya. Penglihatan hampir berakhir, dan malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, karena waktunya sudah dekat." Lalu suara yang sudah Yohanes kenal, suara yang awal dan yang akhir, suara yang seperti sangkakala, suara yang seperti deru air bah, berbicara untuk terakhir kalinya dalam penglihatan ini. "Sungguh, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku datang segera." Kata-kata itu bergema di seluruh keberadaan Yohanes, bergema melampaui Pulau Patmos, melampaui Laut Agea, melampaui seluruh kekaisaran Roma yang mengira sudah membungkam suara ini. Bergema melampaui zaman Yohanes, bergema sepanjang 2000 tahun sejarah gereja, bergema hingga hari ini, bergema kepada setiap orang percaya yang pernah berdoa dalam kegelapan dan bertanya-tanya apakah Tuhan masih akan datang. Aku datang segera, dan roh dan pengantin perempuan itu berseru bersama, "Maranatha, datanglah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia ikut berseru, "Datanglah." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma, tanpa harga, tanpa syarat yang tidak bisa dipenuhi, tanpa tuntutan bahwa kamu harus cukup baik, atau cukup layak, atau cukup bersih terlebih dahulu. Hanya datang, hanya mau, hanya haus. Yohanes akhirnya membuka matanya. Batu-batu karang Patmos masih ada di bawah kakinya. Ombak Laut Agea masih memukul pesisir. Langit di atasnya masih sama birunya. Tidak ada yang berubah secara fisik di sekitarnya. Tetapi tangannya yang tua, yang gemetar, memegang gulungan perkamen yang sudah penuh dengan tulisan. Kata-kata yang mengalir dari penanya selama penglihatan itu berlangsung. Kata-kata tentang tahta, dan anak domba, dan naga, dan binatang, dan Babel yang jatuh, dan Yerusalem baru yang turun dari surga, dan air mata yang dihapus, dan maut yang dikalahkan, dan Allah yang berdiam bersama manusia selamanya. Yohanes duduk dalam keheningan Patmos yang familiar itu. Keheningan yang dulu terasa seperti hukuman, tetapi sekarang terasa seperti hadiah. Karena di dalam keheningan itulah langit terbuka. Di dalam keheningan itulah suara yang seperti sangkakala itu berbicara. Di dalam keheningan itulah ia menjadi saksi dari hal-hal yang tidak pernah disaksikan oleh manusia manapun sebelumnya,
dan mungkin sesudahnya. Ia menatap gulungan perkamen itu, dan sebuah keyakinan yang tidak bisa digoyahkan mengisi dadanya. Keyakinan yang melampaui semua argumen, melampaui semua keraguan, melampaui semua penderitaan yang masih berlangsung di dunia di luar sana. Ia pasti datang, dan ketika ia datang, semua air mata akan dihapus, semua maut akan dikalahkan, semua yang lama akan berlalu, dan semua yang baru akan hadir selamanya. Kepada jemaat-jemaat yang sedang berjuang di Asia Kecil, kepada para martir yang darahnya sudah tertumpah, kepada orang-orang percaya di setiap zaman yang pernah duduk dalam kegelapan dan bertanya-tanya apakah terang akan datang, kepada setiap jiwa yang pernah menangis doa yang sepertinya tidak dijawab, yang pernah menanggung penderitaan yang sepertinya tidak bertepi, yang pernah berdiri di depan kekuatan yang sepertinya tidak bisa dikalahkan. Kitab Wahyu ditulis untuk mereka semua, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat orang putus asa dengan gambaran-gambaran kehancuran yang mengerikan, melainkan untuk mengatakan satu hal yang paling penting yang perlu diketahui oleh setiap orang yang hidup di bumi ini. Akhir cerita sudah ditulis, dan Anak Domba menang. Tidak ada kekuasaan di bumi yang akan bertahan selamanya. Tidak ada penderitaan yang akan berlangsung tanpa batas. Tidak ada air mata yang akan jatuh tanpa diperhitungkan. Tidak ada kesetiaan yang akan berakhir tanpa penggenapan. Tidak ada doa yang akan menguap tanpa dijawab. Karena di atas tahta yang kekal itu, Ia yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang setia dan yang benar, duduk dalam kedaulatan yang tidak pernah bisa digoyahkan. Dan gulungan kitab yang berisi seluruh sejarah sudah ada di tangan Anak Domba yang disembelih namun berdiri. Setiap halaman sudah ditulis, setiap bab sudah direncanakan, setiap kata terakhir sudah ditetapkan. Dan kata terakhir itu adalah kemenangan. Sesungguhnya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin.